Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin sekalian, azan dulu baru qomat. Qomat dulu baru sholat. Wahai muslimin muslimat, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Cigugur, yang kami hormati Wakil Bidang Kesiswaan, para panitia, kemudian para siswa baru kelas 10 SMA Negeri 1 Cigugur yang kami cintai dan kami banggakan. Pertama dan utama sekali, dengan tidak bosan-bosannya mari kita senantiasa memanjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan MPLS, Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah SMA Negeri 1 Cigugur. Mudah-mudahan kegiatan yang sudah disusun dan direncanakan oleh panitia bisa berjalan dan terlaksana dengan baik sesuai dengan harapan. Walaupun pelaksanaan MPLS tahun ini dilaksanakan secara daring, namun mudah-mudahan tidak mengurangi makna, maksud dan tujuan dari MPLS ini. Makanya pada kesempatan ini kami mengajak kepada seluruh para siswa supaya mengikuti kegiatan ini dengan serius, dengan sungguh-sungguh dan sebaik mungkin. Kemudian pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Wakil Bidang Kesiswaan, para panitia yang telah berkenan memberikan kesempatan waktu kepada kami untuk memberikan sebagai pemateri ya pada pelaksanaan MPLS pada hari ini. Mudah-mudahan jalinan kebersamaan kita yang sudah terjalin dengan baik selama ini senantiasa terjaga dan tetap berjalan dengan baik ke depannya. Sekali lagi, terima kasih. Kemudian, pada kesempatan ini pula, perkenankan kami sekilas memperkenalkan diri. Nama sudah terpampang, terlihat dengan jelas. Nama seorang bintang film tahun 80-an, yaitu bintang filmnya Zainal Abidin ya. Tapi kalau nama kami irit Zainal saja ya. Zainal, pangkat Aibtu, kemudian jabatan Kanit Bimas Polsek Cigugur. Kemudian Pak Polisi bertugas di Kabupaten Kuningan ini dari tahun 1992 sampai sekarang. Alhamdulillah betah dan nyaman. Kuningan sudah seperti kampung sendiri. Apa kunci dan rahasianya? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Loh, lalu Pak Polisi kawit asli dari mana? Nah, Pak Polisi asli dari Sumatera Kulon, Sumatera Barat, Padang ya. Nah, sebetulnya Pak Polisi tidak bercita-cita ingin jadi polisi. Tapi seiring waktu berlalu, suratan takdir dan garis tangan menentukan lain. Sebetulnya Pak Polisi itu tadi bercita-cita jadi dosen. Pak Polisi pendidikannya S3, SD, SMP, SGO. Nah, SGO ini adalah Sekolah Guru Olahraga tahun 1991. Jadi Pak Polisi ini adalah calon dosen di SD ya. Tapi
Seiring waktu berlalu, suratan takdir dan garis tangan menentukan lain, sehingga jadilah seorang polisi dan ditugaskan di Kabupaten Kuningan. Seiring waktu berlalu, begitu juga kelak pada para siswa sekalian, kalau sudah waktunya nanti bertugas bekerja, ditempatkan dimanapun, jangan pernah ragu dan sangsi. Kita adalah NKRI, ya. Jangan kita punya prinsip siap ditempatkan di mana saja asal kelihatan gunung cermai, ya. Nah, jangan demikian. Tapi kita harus siap segala-galanya, harus siap mental, ya. Siap bekerja, ditempatkan dimanapun di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Kemudian pada kesempatan ini pula kami sampaikan ucapan selamat kepada para siswa baru yang sudah diterima di SMA Negeri 1 Cigugur ini. Mudah-mudahan sekolah ini merupakan tangga yang mengantarkan para siswa sekalian menuju jenjang kesuksesan. Kemudian sudah barang tentu besar harapan para orang tua kita. Betapa rindunya orang tua kita ingin melihat anaknya kelak menjadi orang yang berhasil dan sukses dunia dan akhirat. Bisa berbakti kepada orang tua, kepada bangsa dan negara, serta bermanfaat bagi orang banyak. Maka dari itu, generasi muda, harapan bangsa, sebagai pemimpin di masa yang akan datang, manfaatkanlah waktu sebaik mungkin untuk belajar dan belajar. Jangan sia-siakan waktu. Belajar sebaik mungkin, belajar di waktu muda, bagaikan mengukir di atas batu. Belajar di waktu tua, bagaikan mengukir di atas air. Manfaatkan masa mudanya untuk belajar dan belajar, mempersiapkan diri, bekal ilmu, wawasan dan pengetahuannya, keterampilannya, untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Kemudian pada kesempatan ini pula, sebelum Pak Polisi masuk pada materi, ya, Pak Polisi akan menyampaikan materi pada kesempatan ini, pembinaan dan penyuluhan kenakalan remaja. Namun sebelumnya, Pak Polisi sampaikan terkait masalah situasi saat ini, kita masih ada di masa COVID. Maka dari itu, Pak Polisi mengingatkan, mengajak, meminta dukungan dan kerjasamanya. Mari kita untuk saling mengingatkan. Kalau lupa, saling mengingatkan. Kalau tertidur, saling membangunkan. Mari tetap kita maksimalkan usaha ikhtiar kita melawan COVID. Bersama melawan COVID dengan tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Ingat, tatkala kita melaksanakan aktivitas, ya, jangan lupa 5M. Memakai masker, mencuci tangan pada air mengalir menggunakan sabun, mengatur jarak, kemudian mengurangi aktivitas yang tidak terlalu penting, kemudian menghindari kerumun. Ini adalah ikhtiar kita bersama untuk memutus mata rantai dan mengantisipasi penyebaran virus corona COVID-19, khususnya di Kabupaten Kuningan dan di negara NKRI, negeri yang tercinta ini. Kita prihatin, akhir-akhir ini kasus COVID ini meningkat tajam, tak terkecuali di Kabupaten Kuningan. Banyak yang terpapar, begitu juga banyak yang meninggal dunia. Namun jangan juga kita menyikapi masalah COVID ini dengan rasa takut berlebihan. Jangan kita takut kepada makhluk, akan tetapi takutlah kita kepada yang menciptakan seluruh makhluk.
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada corona atau tidak ada corona, yang namanya kematian itu tetap semakin dekat dengan kita. Namun, kewajiban kita sebagai hamba wajib meningkatkan ikhtiar, usaha, dan doa kita menyikapi masalah COVID ini. Mudah-mudahan dengan kebersamaan kita melawan COVID, semoga Allah cepat mengangkat COVID ini dan berakhir. Sehingga kita bisa melaksanakan tugas, aktivitas, belajar, dan berusaha dengan tenang dan nyaman. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Para siswa sekalian, pada kesempatan ini Pak Polisi akan menyampaikan materi tentang pembinaan dan penyuluhan kenakalan remaja. Apa yang dimaksud dengan kenakalan remaja? Kenakalan remaja adalah semua perbuatan yang melanggar norma, aturan, atau hukum yang berlaku di tengah masyarakat. Dan perbuatan itu dilakukan di masa remaja. Dan perbuatan itu dapat merugikan si remaja itu dan juga orang-orang di sekitar lingkungannya. Nah, kemudian yang dimaksud dengan remaja ini adalah mereka yang berusia 12 sampai 19 tahun. Jadi bukan anak-anak lagi dan juga belum dewasa. Jadi ini adalah masa peralihan, masa transisi. Inilah masa transisi. Jadi remaja ini masa transisi, ya. Masa pubertas. Nah, kemudian apa bentuk-bentuk kenakalan remaja ini? Adapun bentuk kenakalan remaja berupa penyalahgunaan narkoba, kemudian tawuran antar pelajar, perkelahian, kemudian minum-minuman keras, termasuk geng-geng motor, pemalakan, dan lain-lain sebagainya. Ini tentu membuat kita prihatin. Kalaulah generasi muda gemar melakukan kenakalan-kenakalan, tentu kita prihatin. Ingat, generasi muda harapan bangsa sebagai pemimpin di masa yang akan datang tentu harus mewaspadai ini. Nah, kemudian apa penyebab dari kenakalan remaja ini? Kenakalan remaja ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor internal. Kemudian ada juga faktor eksternal. Faktor internal karena perubahan biologis dan sosiologis. Kemudian lemahnya kontrol diri dari si remaja itu terhadap lingkungan dalam pergaulannya. Kemudian ada juga faktor yang disebabkan oleh eksternal. Di antaranya karena masalah keluarga, terjadinya perceraian orang tua, kemudian juga pengaruh lingkungan, dampak dari teman yang tidak baik. Nah, inilah bisa memicu terjadinya tindakan atau kenakalan remaja. Maka dari itu, untuk mengantisipasi hal ini, pada kesempatan ini Pak Polisi ingin menyampaikan dan mengajak, ya. Pak Polisi pada setiap kesempatan selalu mengajak para generasi muda, para pelajar yang
anti nakal. Ingat, nakal. Jangan pernah kita kenal yang namanya nakal. Apa itu nakal? N. Narkoba. A. Alkohol. K. Kekerasan. A. Asusila. L. Liar. Jadilah siswa yang anti nakal, anti narkoba, anti alkohol, anti kekerasan, anti asusila, dan anti liar. Pingin berhasil, pingin sukses, jangan kenal dengan nakal. Sekarang kita urai satu persatu. N. Narkoba. Coba Bapak tanya satu, apa itu narkoba? Apa? Narik kolor Bapak? Bukan. Jadi narkoba itu adalah apa? Coba. Narkotika dan bahan adiktif, ya. Alangkah jahatnya narkoba ini. Narkoba ini dapat merusak jaringan saraf kita. Kemudian dapat menyebabkan kematian karena overdosis. Pengaruh zat adiktif. Banyak kita lihat berita-berita, tayangan-tayangan di media televisi. Akibat narkoba ini, korban dari narkoba ini, dari semua kalangan. Artis, kemudian termasuk juga ada oknum, para pejabat, aparat, para mahasiswa, pelajar, PNS, ada oknumnya. Maka dari itu, waspadalah. Jangan kita pernah kenal dengan yang namanya narkoba ini. Nah, kemudian pada kesempatan ini pula Pak Polisi sampaikan perilaku siswa yang terkena dampak narkoba ini. Di antaranya sering bolos sekolah. Kemudian sering terlambat masuk sekolah, sering ngantuk. Kemudian prestasi menurun. Sering tidak membayar uang sekolah karena uangnya suka dipakai untuk beli narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya. Kemudian bicaranya suka gagap, mata merah. Kemudian tidak memperhatikan penampilan, tidak memperhatikan kerapihan dirinya. Nah, ini adalah ciri-ciri, ya. Maka itu dari hati-hati. Nanti ke depan kalau terlihat ada seperti dampak-dampak atau gejala-gejala seperti yang Pak Polisi sampaikan tadi, nah ini perlu diwaspadai, ya. Maka dari itu Pak Polisi ingatkan, jangan kita main-main dengan narkoba. Raih prestasi tanpa ekstasi, ya. Itu masalah narkoba. N, ya. Kemudian kita lanjut dengan A, alkohol. Alkohol ini adalah biangnya kejahatan. Alangkah jahatnya alkohol ini. Tak terkecuali sering kita lihat tayangan-tayangan di televisi, di media, di medsos. Remaja berpakaian seragam sekolah, merokok, minum minuman keras, mabok-mabokan. Ini membuat kita prihatin. Ini terjadi. Dan tidak terkecuali di wilayah Kecamatan Cigugur ini. Pak Polisi sudah beberapa kali mengamankan kelompok pelajar yang berada di salah satu kamar kos-kosan di wilayah Kecamatan Cigugur ini. Kemudian mereka di dalam melaksanakan pesta minuman keras. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada siswa dan siswi. Kemudian Pak Polisi amankan, dibawa ke kantor. Kemudian Pak Polisi panggil orang tua. Panggil pihak sekolah.
kalau sudah seperti ini, tentu akan membuat kita malu. Malu diri kita, malu orang tua kita, keluarga kita, apalagi sekolah. Akan tercoreng nama baik sekolah kita. Maka itu berhati-hatilah. Hati-hati dalam pergaulan. Jangan coba-coba dengan miras. Miras ini, alkohol ini adalah biangnya kejahatan. Ya, kita lanjut berikut K. Kekerasan. Di kalangan remaja, ya, sering terjadi tawuran antar sekolah, antar pelajar. Sering kita lihat tayangan-tayangan di televisi. Tawuran, perkelahian antar sekolah, sampai mengakibatkan korban meninggal dunia. Nah, ini terjadi di luar sana. Dan juga di Kuningan sering terjadi tawuran. Maka dari itu, pada kesempatan ini, Pak Polisi mengingatkan. Pak Polisi tidak mau mendengar nanti terjadi tawuran melibatkan sekolah SMA Negeri 1 Cigugur ini. Tolong ya, Pak Polisi minta kita bersama menjaga keamanan dan kondusivitas Kuningan yang aman dan nyaman. Ya, jangan kita buat kegaduhan dengan melakukan tawuran, perkelahian antar pelajar, antar sekolah. Ya, kalaulah sudah terjadi dendam permusuhan antar sekolah, antar para generasi muda, tentu kita prihatin. Bagaimana nasib bangsa ini ke depannya? Maka dari itu, hindarilah tindakan kekerasan, tawuran, perkelahian, persekusi. Ya, nah, jadi jangan kita mendebar permusuhan. Ya, seperti kalau Pak Polisi punya moto, apa moto Pak Polisi? Tebar senyum, sapa dan salam. Perbanyak kawan. Kawan 1000 masih kurang. Musuh 1 kebanyakan. Dan jadilah hambanya yang rendah hati, penyabar, pemaaf, dan senantiasa pandai bersyukur. Nah, maka dari itu, kita sesama teman, bertemanlah dengan baik. Ya, jalin silaturahmi yang baik. Hindari tindakan kekerasan. Kemudian kita lanjut dengan asusila. Asusila ini adalah suatu tindakan perbuatan pergaulan bebas, ya, di kalangan remaja. Mohon maaf, sering dilakukan oleh oknum di sekolah-sekolah menengah atas, ya. Terjadi kasus hamil menghamili di luar nikah. Nauzubillahi min dzalik. Tolong berhati-hati dalam pergaulan. Ini terjadi. Ini akan mencoreng nama baik sekolah kita. Akan mencoreng nama baik diri kita, keluarga kita, orang tua kita, dan juga kampung halaman kita. Maka dari itu berhati-hati. Jangan kita gegabah, jangan kita sembrono, ya. Hati-hati dalam pergaulan. Mohon maaf, ini Pak Polisi sampaikan pengalaman Pak Polisi berapa kali mengamankan oknum siswa di objek wisata, di hutan kota Bukit Bungkiri, di Mayasih. Ini fakta. Pak Polisi mengamankan oknum siswa melakukan perbuatan yang tidak semestinya mereka lakukan. Kemudian Pak Polisi amankan, bawa ke kantor polisi, panggil orang tua, panggil pihak sekolah untuk dilakukan pembinaan. Kalaulah sudah seperti ini, tentu akan membuat malu, terpukul orang tua kita, keluarga kita, dan juga sekolah. Nah, inilah kenakalan-kenakalan, ya, yang dilakukan oleh para oknum. Maka dari itu, jangan kita pernah menjadi oknum yang dapat merusak diri kita,
merusak nama baik keluarga dan nama baik sekolah kita. Hati-hati dalam pergaulan. Jangan sampai terseret terbawa arus oleh pergaulan yang tidak baik. Nah, kemudian karena keterbatasan waktu, kita lanjut ke L. L, liar. Apa ini liar? Para siswa dari rumah berangkat ke sekolah, tapi tidak sampai di sekolah. Sampai di sekolah, belum waktunya pulang duluan. Loncat pagar, nongkrong di warung, merokok, nongkrong di warnet, nongkrong di kafe, dan lain-lain sebagainya. Bilang ke orang tua ke sekolah, belajar ekstrakurikuler, tapi kenyataannya membohongi orang tua. Nah, ini terjadi ya. Maka dari itu, pada kegiatan MPLS ini, Pak Polisi mengingatkan, jangan sampai ini terjadi. Jangan sampai ini dilakukan. Jadi, pingin berhasil, pingin sukses, jangan pernah kenal dengan namanya nakal. Jadilah generasi, jadilah pelajar yang anti nakal. Anti narkoba, anti alkohol, anti kekerasan, anti asusila, dan anti liar. Hati-hati dalam pergaulan. Kita berteman dengan tukang ikan asin, ikut bau ikan asin. Berteman dengan tukang minyak wangi, akan ikut terbawa wanginya. Maka itu, pandai-pandailah dalam memilih teman. Jangan sampai kita terseret, terbawa arus oleh pergaulan yang tidak baik, yang dapat kelak berujung penyesalan dan kegagalan. Secerdas apapun siswa, sepintar apapun siswa, kalau tidak berhati-hati dalam pergaulan, akan berujung penyesalan dan kegagalan. Suatu contoh, ya. Pembalap-pembalap handal seperti Valentino Rossi, Iannone, dan lain-lain sebagainya. Tatkala melaksanakan lomba di lintasan, di balapan, putaran pertama terdepan, putaran berikutnya sampai menjelang akhir dia terdepan. Namun karena ceroboh dan tidak hati-hati, akhirnya tersungkur, jatuh, terseret keluar arena, cedera, dan tidak bisa lagi melanjutkan balapan. Orang berkata, sayang, dari awal memimpin, dari awal terdepan, tapi tidak sampai ke finish. Gagal. Nah, begitupun siswa, cerdas, pintar, juara, berprestasi. Waktu SD, nilainya bagus, juara. Waktu SMP, juga berprestasi, nilai bagus. Masuk sekolah menengah atas, waktu kelas 1, juara, pintar, nilai bagus. Berikut naik ke kelas 11, masih tetap juara, berprestasi. Nah, begitu ada di kelas 12, mulai kenal dengan pergaulan yang tidak baik. Tidak kontrol diri, lemah pengontrol diri, akhirnya terseret, terbawa arus oleh pergaulan yang tidak baik, terlibat pergaulan bebas. Akhirnya terjadilah kasus hamil menghamili di luar nikah. Akhirnya dia dikeluarkan dari sekolah, tidak sampai tamat. Nah, orang berkata, sayang, dia juara, cerdas, pintar, tapi gagal di tengah jalan. Maka dari itu Pak Polisi berpesan, senantiasalah berhati-hati dalam pergaulan. Mantapkan kontrol diri kita. Kalau kita tidak berhati-hati dengan lingkungan yang tidak baik, sama ibaratkan seperti kita masuk WC. Kita masuk WC, pertama kita kaget, waduh,
kita lama tetap bertahan di dalam. Mulai buka hidung. Wah, nggak apa-apa. Akhirnya serasi dengan lingkungan WC. Lingkungan yang tidak baik. Nah, begitupun kita dalam pergaulan, dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita diajak teman ke suatu lingkungan yang tidak baik, begitu kita masuk ke lingkungan itu, kita kaget. Astagfirullah. Ada yang merokok, ada yang minum minuman keras, ada yang mabok, ada yang pingsan dan lain sebagainya. Tapi kita tetap bertahan di sana. Akhirnya teman kita, kamu kampungan, ayo merokok. Karena tertekan, malu, gengsi, akhirnya ikut coba-coba. Ditawarin minuman, coba-coba. Obat-obatan, akhirnya serasi dengan lingkungan. Tidak kaget lagi. Akhirnya jadi kebiasaan. Nah, inilah. Hati-hatilah para siswa. Jangan sampai kita terseret terbawa arus oleh pergaulan yang tidak baik, ya. Sekali lagi, manfaatkanlah waktu Anda untuk belajar sebaik mungkin. Raihlah prestasi. Raihlah nilai sebaik mungkin. Jangan tatkala melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, ingin menjadi anggota TNI, Polri, begitu daftar, nilainya kurang. Akhirnya sedih, kecewa. Nah, maka dari itu, berjuanglah, belajarlah dengan sungguh-sungguh untuk menyongsong masa depan Anda yang cemerlang, ya. Alangkah senang, bangga, dan bahagianya orang tua. Tatkala tamat, nanti diumumkan siswa-siswa yang berprestasi, kemudian diberikan penghargaan yang disaksikan oleh orang tua. Tidak jarang orang tua terharu, senang, bangga, menangis haru melihat keberhasilan dan kesuksesan anak-anaknya. Maka dari itu Pak Polisi mengajak, obatilah jerih payah orang tua kita. Persembahkanlah kepada orang tua kita nilai yang terbaik, prestasi yang baik. Mudah-mudahan para siswa sekalian dalam mengikuti jenjang pendidikannya senantiasa diberi kemudahan, keberhasilan, dan kesuksesan. Bekali diri kita dengan iman, dengan ilmu agama, untuk membentengi diri kita supaya tidak berbuat nakal, supaya kita tidak melakukan perbuatan tindakan kenakalan remaja. Sekali lagi, bentengi diri kita dengan iman, isi waktu kita dengan sebaik mungkin dengan hal-hal yang positif. Disiplin dengan waktu, ya. Manfaatkan waktunya sebaik mungkin. Kapan waktu belajar, waktu bermain, bantu orang tua, waktu ibadah. Jangan hari-hari kita habis melototin HP, ya. Nah, jadi tolong disiplin dengan waktu. Sebetulnya masih banyak hal-hal yang lain akan Pak Polisi sampaikan, namun karena keterbatasan waktu, barangkali Pak Polisi cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Pak Polisi sampaikan bermanfaat buat para siswa sekalian, ya, buat kita semua. Kemudian sebelum Pak Polisi sudahi, diakhiri dengan suatu ungkapan. Kalau pedang lukai tubuh, masih kan ada harapan sembuh. Tapi kalau lidah lukai hati, kemana obat hendak dicari. Maka dari itu, kalau ada kekilapan, kejanggalan, ataupun tidak meletakkan sesuatu itu pada tempatnya, Pak Polisi mohon bukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kemudian Pak Polisi tutup dengan suatu pantun. Beli celana di Panjalu, beli baju di Pasar Baru. Wahai corona, cepatlah berlalu, karena ibu bapak kami tidak bisa jadi guru. Barangkali demikian yang dapat Pak Polisi sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.